Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali dengan Ustaz Afrizal, pelajaran PAI. Sebelum kita masuk pelajaran berikutnya, bagaimana kabar anak-anak Ustaz di rumah? Sehat semua? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Semangat. Baik, pelajaran berikutnya masih tentang bab 1, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang pengertiannya iman kepada hari akhir, lalu tanda-tanda dan kejadian hari kiamat. Yang ketiga adalah tahapan-tahapan hari kiamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Wa qalal insanu ma laha. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya. Bi anna rabbaka awhalaha. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu padanya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua amal perbuatannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Berikutnya kita akan masuk kepada poin D, yaitu jalan menuju surga. Lalu yang E-nya adalah rendah hati sebagai hikmah berimannya kepada hari akhir. Lalu yang F adalah akhlak orang yang beriman pada hari akhir. Nah, mari kita ikutin penjelasan Ustadz berikut ini. D. Jalan menuju surga. Berdasarkan hadis riwayat Muslim yang berbunyi, Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam An-Nu'man bin Qawqal faqala Ya Rasulullah ara'aita idza sallaitul maktubah wa haramtul haram wa ahlaltul halal a'adkhulul jannah faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam na'am. Artinya, Nu'man bin Qawqal mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku melaksanakan sholat wajib, meninggalkan perkara yang haram, dan melakukan perkara yang halal? Apakah aku akan masuk surga? Nabi SAW bersabda, ya. Anak-anak Ustaz Soleh dan Soleha, tahukah jalan menuju surga itu? Berdasarkan keterangan hadis ini ada 3 jalan. Yang pertama, melaksanakan sholat wajib, hal-hal yang wajib,
Ya, termasuk puasa Ramadan, zakat, lalu melaksanakan haji bagi yang mampu, serta ditambah ibadah-ibadah sunat yang lainnya, seperti sholat tahajud, sholat duha, ya, dan lain-lain. Yang kedua, meninggalkan perkara yang haram, seperti perbuatan korupsi, lalu mencuri milik orang lain, lalu berkata bohong. Dan yang ketiga, melakukan perkara yang halal, seperti makan dan minum yang halal, senang berbagi sesama teman, lalu suka menolong antar sesama, dan lain sebagainya. Mari kita simak video berikut ini. Surga adalah barang dagangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menawarkan kepada para hambanya surga dengan harga yang mahal. Surga takkan dapat diraih kecuali dengan menembus dan melampaui rintangan-rintangan yang berat dan perkara-perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan hal ini dengan ungkapan yang singkat namun dalam. Surga itu dihijab, dalam riwayat lain dikelilingi oleh perkara-perkara yang sulit dan memberatkan jiwa. Ya, untuk meraih surga memang tidak mudah. Jalannya dipenuhi dengan onak dan duri. Perkara-perkara yang berat tersebut seperti menjaga salat dengan istiqamah, bersedekah, tekun mendalami ilmu-ilmu agama, berjihad dengan harta dan jiwa, dan lain sebagainya. Juga disertai dengan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti korupsi, mengurangi timbangan, mengkhianati amanah, memperturutkan syahwat perut dan kemaluan, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan perkara-perkara haram lainnya. Siapa yang bermujahadah atau berjihad dengan sungguh-sungguh melawan hawa nafsunya dan bersabar dalam mentaati Allah seumur hidupnya, maka balasannya adalah surga yang kekal abadi. Sebaliknya, neraka dikelilingi oleh perkara-perkara yang disukai oleh syahwat atau hawa nafsu, yakni barang siapa yang memanjakan hawa nafsunya dan tidak berjihad melawan hawa nafsunya, maka kesudahannya adalah neraka yang panas membara dan minuman dari air yang panas mendidih. Na'udzubillahi min dzalik. Seorang yang berakal, pastilah dia lebih memilih bersabar, menanggung segala kesulitan dan tugas berat di dunia yang singkat ini, demi meraih kesenangan yang kekal abadi, kenikmatan yang tak dapat dilukiskan, dan kebahagiaan yang tak berakhir, yaitu surga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih." Neraka itu ditutupi dengan berbagai macam syahwat atau kesenangan hawa nafsu, dan surga itu ditutupi dengan perkara-perkara yang sulit dan terasa berat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, wahai jiwa-jiwa yang merindukan surga, bersabarlah menanggung kesulitan-kesulitan yang singkat. Tinggalkanlah kesenangan hawa nafsu yang memikat. Niscaya akan kau raih keberuntungan dunia dan akhirat. Selanjutnya, rendah hati sebagai hikmah iman pada hari akhir. Hikmahnya, kita akan memiliki sifat rendah hati, tawaduk pada Allah dan di hadapan manusia. Menyadari hidup dunia hanyalah sementara dan akhirat tempat tinggal yang abadi. Perbuatan baik dan buruk sekecil apapun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbanyaklah berbuat baik agar mendapatkan pahala untuk menuju surganya. Terakhir, F. Akhlak orang yang beriman pada hari akhir. A. Akan selalu hidup dengan positif dan optimis. B. Selalu taat pada Allah SWT dan Rasulnya. C. Meneladani perjalanan hidup Rasulullah SAW. Yang D. Akan belajar ilmu agama Islam dengan baik. Yang E adalah berakhlak mulia antar sesama manusia. Baik, alhamdulillah kita telah menyimak
pelajaran PAI Iman kepada Hari Akhir pada sesi kedua. Dari awal sampai akhir, baik penjelasan dan juga beberapa video yang Ustadz kirim. Tugas anak-anak di rumah adalah menghafalkan hadis riwayat Muslim tentang jalan menuju surga. Silakan dihafalkan hadisnya dan juga terjemahannya, kemudian direkam dengan video. Setelah itu kirim kepada Ustadz. Ya, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.